Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, saya ridho kalau video-video saya juga disebarkan oleh pihak lain, monggo. Tapi jangan dipotong. Jangan dipotong kemudian dinarasikan lalu berubah persepsi. Lah itu tidak enak ya, tidak enak ya. Tolong kalau, tapi ridho saya itu memang ya terus terang ada pihak-pihak tertentu yang ikut menyebarkan, tentu dengan niat yang baik insya Allah tidak apa-apa. Tapi kemudian kalau dinarasikan dengan narasi yang tidak pas ya, ada ceramah saya atau yang saya sampaikan di KSS itu, memang saya salut pada gus-gus yang menghadapi para dukun, tukang santet. Saya salut. Tetapi bukan kagum. Saya tidak kagum, saya sudah kenyang asam garam kayak gitu. Saya salut karena dia masih muda, sisi lain berdakwah. Soal ada yang keberatan ya memang salah satu gus ini pernah berkonfrontasi dengan salah seorang yang juga populer. Ya menurut saya itu urusan pribadi, tapi moga-moga sama-sama saling memaafkan. Dan orang yang sudah menekuni wilayah spiritual itu harus pemaaf, harus pemaaf. Itu akhlak mulia. Di Quran ada 2 perintah memaafkan ini, atau pujian bagi orang yang memaafkan. Dan ternyata memang ada penelitian luar biasa dari barat bahwa pemaaf atau jiwa pemaaf itu adalah obat atau terapi luar biasa bagi yang bersangkutan. Jadi kita memaafkan itu mengobati diri sendiri. Kalau tidak memaafkan sama dengan nyakiti diri sendiri. Jadi maafkan aja semuanya. Ini apalagi para gus yang sudah viral di berbagai media ya. Memang wajar kalau ada yang pihak tersinggung, ya wajar. Tapi kalau ilmu ini untuk memberantas persantetan ya harus kita dukung. Santet itu penjelasan ngerti ya. Santet itu pembunuh bayaran, tapi tidak kelihatan. Kalau nek membunuh bisa dituntut. Ini kalau ini tidak bisa dituntut. Itu kejahatan yang luar biasa. Menyengsarakan orang, menyiksa orang, merugikan orang, membunuh orang, harus dihadapi. Dan saya sampaikan kepada para gus, jika memang mengalami kesulitan atau ada yang berat ya tentu saya siap membantu. Jadi itu bukan settingan, enggak, benar-benar berjuang. Soal ada yang mengatakan settingan ya sudahlah, itu mungkin ya perspektif yang berbeda. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya salut mereka masih muda, kemudian sudah bisa memiliki ilmu yang digunakan untuk kebaikan. Ada yang mengatakan, loh itu kan keluarganya malu juga. Keluarga yang tukang santet itu kan malu kalau diekspos. Ya mohon maaf ya, malunya keluarga mereka jauh lebih ringan dibanding hancurnya banyak keluarga. Dan mereka dengan enteng dan bangga mengatakan sudah nyantet sekian ratus orang, itu enteng sekali. Sungguh saya salut kalau ada orang yang punya kekuatan spiritual untuk menghadapi seperti itu, supaya mereka tobat juga. Siapa tahu moga-moga Allah SWT berkenan mengampuni. Nyantet itu dosa sangat-sangat besar. Ya mohon maaf ya, secara kalau ilmu tauhid mesti syirik, sudah tidak bisa itu kan sihir tuh, ilmu sihir kan sudah berat sekali. Dosa yang di satu sisi kepada Allah SWT syirik, membolos setan, di sisi manusia
jelas sangat mengganggu, sangat merugikan, sangat menghancurkan kehidupan orang. Tapi kalau diingatkan atau diberi pelajaran seperti yang saya saksikan itu kan bagus itu. Kemudian sadar, bahkan ada yang menjadi muridnya, ya soal apa dosanya masih bisa diampuni selagi belum wafat, selagi belum dibawa mati, dosa itu tetap ada peluang untuk diampuni. Termasuk dosa syirik. Berulang kali saya sampaikan, oh, iya dosa syirik memang dosa yang tak terampuni kalau dibawa mati. Kalau tidak dibawa mati, lah itu banyak orang yang masuk Islam itu kan syirik mulanya, bahkan kembali dari nol. Orang-orang yang mu'alaf itu sekian banyak dosa, sudah kenyang dengan dosa, kemudian masuk Islam nol. Loh, kok penak? Ya penak, tapi penjenengan nggak usah jajal berangkat dari nol ya. Ya sudah, yang penting mohon ampun aja. Jadi saya ulangi bahwa saya rela video-video saya menjadi bagian dari kehidupan panjenengan, menjadi bagian dari dakwah panjenengan, monggo. Tapi kalau narasikanlah yang tidak menciderai, ya, tidak mengurangi, tidak melukai, ya, dengan narasi yang baik, yang santun, yang terhormat. Dan juga saya sangat berharap kepada para pihak yang tidak setuju, tidak suka, kalau memberi komentar, ya sudahlah, yang sopan, yang enak, timbang golek dosa. Yang dikomentari tidak ngerti apa-apa, kemudian yang komentari sudah ngumpulnya dosa. Tidak usahlah, itu peluang untuk berbuat baik lalu menjadi dosa itu ya seperti mestinya. Kalau kita kan gampang sekali membuat mendapat pahala itu, ngomentari dengan baik suatu kebaikan itu jelas berpahala. Tapi kalau kemudian dibalik menjadi komentar jelek, kemudian malah mencaci, ya dosa. Tapi khusus yang kepada saya maafkan semuanya. Saya tidak tahu siapa yang telah mengomentari jelek, sudahlah, saya maafkan semuanya. Nek perlu tambahno gak apa-apa. Kalau mau, tapi kalau mau mengekspos video saya, tolong jangan diekspos dengan narasi yang tidak enak.